Halo, selamat datang kembali di channel gue, Berto. Dan kali ini gue pengen ngebahas sebuah collectible item, bukan mainan ya. Kali ini lebih berupa collectible item, yaitu Henshin Belt Pins Collection, PINS ya, Pins Collection Volume 3. Ini sebuah lini collectible item berupa miniatur DX Henshin Belt-nya Kamen Rider ya, tapi lebih sebagai pin gitu. Bukan sebagai kayak apa itu namanya candy toy-nya, hyper detail gear ya, yang kemarin ada di Saber dan beberapa serial lain yang ada di volume itu, tapi ini lebih sebagai pin gitu, bukan sebagai mainan atau gimana ya, Henshin Belt yang DX atau emang propnya dikecilin gitu. Ini lebih sebagai, bukan sebagai, berupa pin ya, pin yang bisa dipakai di baju, di topi segala macam itu. Dan gue pertama pengen bahas dulu. Oh ya, ini masih capsule toy ya. Ini masih capsule toy, jadi dapatnya random. Dan gue pengen bahas dari pinnya dulu. Pinnya ini adalah print ya. Ini print loh, bukan apa namanya? Bukan vector. Maksudnya gini. Ini memang foto double driver gitu. Gue dapatnya double driver dan ini memang foto dari DX-nya double driver, bukan vector image, bukan CGI gitu. Ini beneran foto dan dia di print jadi datar 2D gitu ya, bukan 3 dimensional. Terus di belakang sini beneran bagian jarum pin ya, dan ini besi. Ini diecast gitu, besi lah ya, logam gitu. Dan yang unik adalah dia beneran dapat kotaknya. Jadi istilahnya collectible item ini ya, bukan mainan ya. Collectible items ini tuh beneran apa ya? Ya mengecilkan aja, kan apa, mengecilkan DX gitu ya. Dan hebatnya emang ini dapat apa namanya, dapat kotaknya gitu kan. Oh ya, ini sebelum gue lupa, ini kita lihat dulu detailnya ya. Detailnya ya, kalau kalian tahu DX-nya, Deluxe-nya Cyclone, kok Cyclone sih, double driver ya kayak gini. Terus juga detail box-nya ini beneran desain box DX-nya double driver. Demikian juga yang lain yang ada di line up ini ya. Itu tuh beneran desain yang biasa buat dicetak ya, dikecilin jadi segini ukurannya. Dan ini gue ada penggaris sih, bentar ya. Kita coba lihat dulu dimensinya si boxnya si double driver ini, coba ya. Di sini kita bisa lihat dia kurang lebih 5 cm, 5 cm, 5 cm, tingginya sekitar hampir 3 cm, 3 cm kurang sedikit, mungkin 2,8 atau 2,9 cm. Dan kedalaman kotaknya adalah di sekitar 1 cm lah ya. Terus ya itu, di sini detail boxnya kayak gini. Bener-bener kalau kalian tahu Deluxe double driver ya begini ini detail kotaknya. Dan detailnya juga cukup tajam. Kalau memang teksnya besar kayak yang di kanan atas ini, 4 gaya memori bla 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 itu, emang itu teks yang besar di kotaknya kan. Tapi hebatnya adalah kalau kita makin lihat ke sisi-sisi lainnya, detail-detail kecilnya yang lain juga tetap ada gitu, tetap tersaji ulang dalam ukuran kecil ini. Terus juga di bagian belakangnya ada ini juga. Dan yang gue salut adalah yang bagian warning apa, jangan sampai tertelan, banyak komponen kecil jangan sampai tertelan, dan warning lain-lain ini juga semua terrepresentasikan dalam box yang kecil ini. Tapi ini keren banget. Terus cara dalam tanda kutip maininnya ya, meskipun ini bukan mainan tapi technically cara maininnya dalam tanda kutip itu, ini bisa dibuka baik sisi yang sana atau yang sini, yang sebelah kiri. Terus tinggal masukin aja. Udah tinggal masukin aja dan tutup lagi. Oh, ini detail flapnya juga sampai ini ya. Detail flap ininya tuh sampai, ini kan kakinya double, ada berhenti di sini ya. Tapi beneran disajikan sampai bagian sininya tuh juga ada gitu. Bener-bener cuman pola desain untuk dicetak sebagai karton yang lebih gede, kemasan yang lebih gede, tapi dikecilin jadi ukuran segini. Ya ini letak-letak gitu, bisa dipajang di lemari. Oh tapi dia berat depan ya, tapi kayak gini sih. Dan juga kalau untuk cara makainya di topi, oh ya ini topi ya. Gue kebetulan ada topi di sini. Ini topinya Hard Rock
Cafe New York. Caranya adalah maksudnya gini sih, gue mungkin di antara kalian belum ada yang terlalu tahu cara pakai pin kayak gini. Ini kan kayak gini ya bentuknya. Jadi yang ada bagian lempengan kecilnya ditekan, dijepit gitu ya, terus ambil, dan ini jarumnya. Ini jarumnya kita masukin hati-hati ke sisi topi yang mau kita pasang ini. Misalkan di sini ya. Terus bagian belakangnya juga ini kita pasang lagi karena memang sistem jepitnya gitu. Kalau enggak ya si pin ini akan gampang copot dan kepala kita ketusuk, ngeri ya. Tapi kayak gini. Kurang lebihnya kayak gini. Bener-bener menarik. Mungkin gue akan nambah lagi suatu saat. Nah, ini juga gue lupa gue sebutin di video sebelumnya tuh yang Gaze ya. Jadi ini harganya 3 token, 3 koin gitu ya, 3 token atau 3 koin gashapon yang di toko M. Ini juga lagi-lagi di toko M. Belinya kalau kemarin Gaze itu harganya 5 token alias 100.000 ya, karena satu token itu kan 20.000, ini harganya 3 token alias 60.000. Mahal, murah itu kalian aja yang nentuin. Gue cuma ngasih info ya. Dan haruskah kalian beli ini? Gue akui kalian harus beli ini. Kalau kalian suka miniatur, kalian udah 15 tahun ke atas ya, karena ini bukan mainan sekali lagi. Ini pin yang bisa dipakai di apparel, di baju-baju kalian. Terus ya line up-nya sebelum gue lupa. Line up-nya menarik kok. Line up-nya nggak buruk. Maksudnya gini, gue lupa yang 1 sama 2 apa isinya, dan kayaknya udah sampai 4 atau 5 ya. Gue taunya 4 ada sih. Kalau nggak salah volume 4 tuh ada. Tapi yang pasti line up-nya ada beltnya Black RX, beltnya Blade, beltnya Cyclone Joker double tentu saja, beltnya Drive, dan beltnya Revise. Kalau Sentai punya miniatur kotak ini ya, kotak deluxe robotnya. Kalau Kamen Rider jelas deluxe Henshin beltnya kayak gitu. Oh iya, kalau volume 1 tuh gue inget ada Kuga sih. Volume 1 tuh ada beltnya Kuga dan beltnya Ichigo, dan boxnya mereka karena ada open window ya, ada jendelanya gitu, jadi beneran ada bening gitu, ada plastik mikanya nunjukin sisi dalamnya, dan gue kayaknya harus nyari sih karena itu lucu. Tapi ya itu sih barangnya kayak gini. Henshin Belt Pins Collection Volume 3 Double Driver. Oh ya, gue lupa. Untuk skalanya berapa, gue kurang bisa menjelaskan pastinya. Yang pasti di sini ada figurize-nya Kamen Rider Double, bukan SHF ya, tapi ini figurize-nya. Kok double sih Kamen Rider Build? Boxnya segini dibandingin dengan dia, dan beltnya ini kira-kira segini nih ukurannya. Kalau dibilang kegedean, iya kegedean pastinya. Karena beltnya double tuh nggak segede gitu sih. Kalau beltnya build kan segini kan ukurannya, tapi maksudnya untuk ukuran Mockit 1:12 ya. Tapi ini kegedean sih kalau buat jadi beltnya figurize standar ya. Ya, tapi kalau misalkan kotaknya mau dipegang kayak gini, ini kita coba ini ya, posein sampai dia bisa megang gitu. Ini bisa jadi prop mainan yang lucu gitu, tapi ya tetap kegedean sih, karena setelah gue lihat-lihat lagi, lepaskan dari tangan. Setelah gue lihat-lihat lagi, terutama untuk bagian yang lupa gue rekam ini, dia memang bukan 1:12. Gue rasa dia kegedean deh kalau dibilang 1:12. Aduh, susah. Wah, susah. Ntar, semoga bisa. Ya, ginilah kira-kira. Iya, kalau dipegang oleh figurize standar yang emang tingginya 6 inch atau skala 1:12 ya gini sih. Harusnya nggak segede gini sih, gue yakin. Ini emang apa ya, buat lucu-lucuan aja lah, buat toy fotografi kan. Tapi menurut gue skalanya kurang tepat aja sih. Tetap bisa jadi objek foto, tapi memang skalanya kurang pas. Gitu aja sih tambahan dari gue yang lupa gue masukin ini. Akhir kata, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Link sosial media dan Saweria ada di bawah semua. Kalau kalian berkenan untuk donasi juga, supaya gue bisa membiayai hidup gue sendiri. Dan juga COVID belum selesai. Jaga kesehatan. Dan juga sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.